warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Aulia, dia merupakan mahasiswa Unika 7F dari program studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang informasi obat amoksisilin. Selamat menyaksikan. Amoksisilin adalah turunan dari penisilin semi-sintetik yang stabil dalam suasana asam lambung. Amoksisilin diabsorpsi dengan cepat dan baik pada saluran pencernaan makanan, tidak tergantung adanya makanan. Amoksisilin terutama diekskresikan dalam bentuk tidak berubah di dalam urin. Ekskresi dihambat saat pemberian bersamaan dengan probenesid, sehingga memperpanjang efek terapi. Indikasi amoksisilin untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran nafas atas, bronkiopneumonia, otitis media, infeksi saluran genital, infeksi saluran kemih, gonore, tidak terkomplikasi. Untuk aturan pakainya, dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 20 kg, 250 mg sampai 500 mg tiap 8 jam. Atau dewasa dan anak berat badan lebih dari 20 kg sehari 3 kali 1 kaplet. Sedangkan untuk anak berat badan kurang dari 20 kg, 20-40 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi tiap 8 jam. Untuk efek samping amoksisilin, reaksi kepekaan seperti urtikaria dan serum sickness. Reaksi kepekaan yang serius dan fatal adalah anafilaksis, terutama terjadi pada penderita yang hipersensitif terhadap penisilin, gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan reaksi-reaksi hematologik, biasanya bersifat reversibel. Untuk kontraindikasi amoksisilin, penderita hipersensitif atau mempunyai riwayat hipersensitif terhadap antibiotik beta-laktam, penisilin, dan cefalosporin. Adapun interaksi obat amoksisilin yaitu probenesid dapat meningkatkan dan memperpanjang kadar amoksisilin dalam darah. Penggunaan bersamaan allopurinol dapat menyebabkan peningkatan terjadinya reaksi kulit. Untuk penyimpanan amoksisilin kaplet disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Peringatan dan perhatian obat amoksisilin. Hati-hati pemberian obat ini pada penderita leukemia limfatik karena kepekaan terhadap ras kulit yang disebabkan amoksisilin. Dapat menyebabkan terjadinya koalitis yang berat. Sebelum pengobatan dengan amoksisilin harus dilakukan pemeriksaan reaksi kepekaan terhadap penisilin. Amoksisilin harus digunakan dengan hati-hati pada wanita hamil dan menyusui. Pengobatan dengan amoksisilin dalam jangka waktu lama harus disertai dengan pemeriksaan terhadap fungsi ginjal, hati, dan darah. Dapat menimbulkan superinfeksi. Bila terjadi hal tersebut, hentikan pengobatan dan diberikan alternatif lain. Untuk penderita dengan gagal fungsi ginjal, monitoring tingkatan plasma dan urin harus dilakukan penyesuaian dosis. Jangan digunakan untuk pengobatan meningitis atau infeksi pada tulang sendi, karena amoksisilin oral tidak menembus ke dalam cairan cerebrospinal atau sinovial. Pembelian amoksisilin harus menggunakan resep dokter, karena amoksisilin termasuk obat keras. Dan amoksisilin termasuk dalam golongan antibiotik. Sedangkan amoksisilin itu merupakan antibiotik golongan penisilin. Selanjutnya, alasan mengapa antibiotik harus dihabiskan, karena untuk membasmi bakteri penyebab penyakit hingga tuntas dan mencegah terjadinya resistensi antibiotik yang berbahaya. Oleh karena itu, ikutilah aturan dan cara mengkonsumsi antibiotik yang tepat sesuai dengan petunjuk dan resep dokter. Selanjutnya, jika dikonsumsi secara tidak tepat atau tidak dihabiskan, antibiotik juga bisa berdampak buruk bagi tubuh. Kondisi yang dapat terjadi bila antibiotik tidak dihabiskan dapat terjadi resistensi antibiotik atau kuman penyebab penyakit menjadi kebal terhadap antibiotik yang diberikan, infeksi tidak benar-benar sembuh, dan infeksi muncul kembali. Dalam satu box kemasan amoksisilin terdapat 10 strip amoksisilin.
dalam satu stripnya ada 10 tablet amoksisilin. Untuk masa kadaluarsa obat bisa dilihat di kemasan obat amoksisilin, dan minum obat antibiotik amoksisilin ini wajib dihabiskan. Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan mengenai obat amoksisilin. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dan tutur kata saya terdapat kesalahan. Serta apabila ada pertanyaan mengenai obat amoksisilin ini, bisa langsung ke kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.